Salam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Teni Yulita Lanus. Saya akan membawakan materi tentang minat bermain dan perkembangan anak. Dunia anak adalah dunia bermain. Bermain dan anak merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, salah satu prinsip pembelajaran di pendidikan anak usia dini adalah bermain dan belajar. Bermain adalah kegiatan untuk bersenang-senang yang terjadi secara alamiah. Bermain merupakan cara yang paling tepat untuk mengembangkan kemampuan anak usia dini sesuai kompetensinya. Bermain juga dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik, sosial, emosional, intelektual maupun kreativitasnya. Menurut Singer dalam Kusantanti 2004 mengemukakan bahwa bermain dapat digunakan anak-anak untuk menjelajahi dunianya, mengembangkan kompetensi dalam usaha, mengatasi dunianya dan mengembangkan kreativitas anak. Menurut Mulyadi 2004, secara umum sering dikaitkan dengan kegiatan anak-anak yang dilakukan secara spontan. Wolfgang Sugiono 2012, Nat Brown 2006 menyebutkan bahwa tujuan kegiatan bermain antara lain A. Memperkuat otot-otot dan mengembangkan koordinasi melalui gerak. B. Mengembangkan keterampilan emosi. C. Mengembangkan kemampuan intelektual. D. Meningkatkan kemandirian dan rasa percaya diri. Jeffrey McConkie dan Houston Sujono 2012 berpendapat bahwa terdapat 6 karakteristik kegiatan bermain pada anak yang perlu dipahami dan distimulasi, antara lain. A. Bermain muncul dalam diri anak. B. Bermain harus bebas dari peraturan yang mengikat. C. Bermain merupakan aktivitas nyata. D. Bermain lebih memfokuskan proses daripada hasil. E. Bermain harus didominasi oleh pemain atau orang dewasa. F. Bermain harus melibatkan peran aktif pemain atau orang dewasa. Menurut Hughes Pariah, 2018 menyatakan bahwa ciri bermain adalah A. Menggembirakan dan menyenangkan. B. Dorongan bermain muncul dari dalam diri anak dan bukan dorongan dari orang lain. C. Anak bermain dengan spontan dan sukarela. D. Anak bermain bersama sesuai peran masing-masing. E. Anak berpura-pura menangis atau marah. F. Menetapkan aturan main sendiri dan harus dipatuhi oleh setiap pemain. G. Anak aktif menggerakkan tubuh dan tidak hanya sekedar melihat teman bermain. H. Bersifat fleksibel, anak bebas memainkan permainan yang disukai. Para pakar sering mengatakan bahwa dunia anak adalah dunia bermain. Para ahli berkesimpulan bahwa anak adalah makhluk yang aktif dan dinamis. Kebutuhan jasmani dan rohani anak yang mendasar sebagian besar dipenuhi oleh bermain, baik bermain sendiri maupun bermain bersama-sama. Jati bermain itu merupakan kebutuhan anak. Ada 4 karakteristik anak. 1. Bermain adalah sukarela. Kedua, bermain adalah pilihan anak. Ketiga, bermain adalah permainan yang menyenangkan. Keempat, bermain adalah simbolik. Inilah 6 jenis bermain pada anak. 1. Permainan bebas unoccupied play. Kedua, bermain sendiri independent play. Ketiga, permainan mengamati onlooker play. Keempat, permainan paralel play. Kelima, permainan asosiatif. Keenam, permainan berkelompok, cooperative play. Tahapan dan perkembangan anak. 1. Tahap eksplorasi. Kedua, tahap permainan. Ketiga, tahap bermain. Keempat, tahap melamun. Aktivitas bermain sangat mempengaruhi perkembangan anak, baik secara fisik, motorik, bahasa, sosial, kognitif, dan emosional. Namun, aktivitas bermain hendaknya disesuaikan dengan perkembangan anak. Tujuannya adalah agar anak berkembang secara berkesinambungan. Aktivitas bermain anak juga perlu mendapatkan pengawasan dari orang tua. Masa anak-anak adalah masa penting dalam pertumbuhan dan perkembangannya, karena apa yang didapat pada usia anak-anak akan terbawa saat mereka dewasa. Anak usia dini adalah
Individu yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, bahkan dikatakan sebagai masa usia emas Golden Age. Anak usia dini merupakan individu yang berbeda, unik, dan memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan tahapan usianya. Bermain adalah kegiatan untuk bersenang-senang yang terjadi secara alamiah. Anak tidak merasa terpaksa untuk bermain, tetapi mereka akan memperoleh kesenangan, kenikmatan, informasi, pengetahuan, imajinasi, dan motivasi bersosialisasi. Bermain memiliki fungsi yang sangat luas. Peran orang tua dan pendidik untuk dapat menjadi fasilitator pengembangan kreativitas anak dengan cara memfasilitasi anak agar dapat bermain dengan alat yang tepat sesuai dengan bakat, minat, perkembangan, dan kebutuhan anak. Seorang anak lahir ke dunia dengan kebutuhan untuk disayangi tanpa kekerasan. Sayangilah anak-anak.